Cek, 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 cek. Loh, itu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yeah, I'm fine. Yeah, I hope you fine. Please keep distancing. Don't forget to using masker. Yeah. In our station is unpredictable ya. Di situasi saat ini itu tidak bisa kita prediksi ya. Yesterday we had a schedule to attend in school, but now you must study at home ya. Kamu harus belajar di rumah ya. In our second meeting ya, di pertemuan kedua ini we will discuss about maybe I have ever told to you that all material in third grade is applied ya. Saya pernah bilang ke kamu bahwa materi di kelas 3 ini semuanya itu akan diterapkan setelah Anda itu lulus ya, especially after you have graduated from vocational high school ya. Yesterday we have discussed about offering ya, offering penawaran, yang mana penawaran kemarin itu saya generalkan semua masuk, yaitu ada offering help, offering something ya, yang mana karena saya berdasarkan pengalaman ya, ketika soal terutama di soal UN itu ya, tidak hanya offering help saja, ternyata offering something juga masuk ya. And in this material before we going to the next material, I just want to maybe remind ya, sebelum pandemik ini terjadi ya. Misal ketika kelas 3, ketika saya masuk kelas 3 ya, when I enter the third grade ya, ketika saya masuk kelas 3, mesti yang saya akan lakukan itu adalah bertanya ya, what's your obsession ya, kira-kira cita-citamu itu apa ya, keinginanmu apa ya setelah kamu lulus dari SMK ya. Sometimes I get the unexpected ya answer dari student ya. Saya mendapat jawaban yang di luar, maybe di luar dugaan ya, atau mungkin saya tidak puas ketika saya tanya cita-citamu itu apa ya. Hampir almost the student ya, mereka tidak bisa menceritakan atau paling tidak punya angan-angan ya, cita-cita mereka itu ingin jadi apa, Pak, ketika setelah lulus, atau mungkin pas waktu hampir ujian itu mereka tidak tahu ya, they don't know mereka akan melanjutkan kemana, apakah bekerja ataukah mereka akan kuliah. Nah, kadang kuliah saja itu Allahumma ini minal katutin ya, katut sama menceritakan atau paling angan-angan ya, ambil jurusan ini, ikut jurusan ini, alhasil kadang di tengah perjalanan itu kok jiwa saya tidak ada di sini ya. Pernah saya itu ini curhat ya, pernah saya diceritain, Pak, kok jebol semut Pak ya. Ya karena itu ya, ketika kamu masuk kuliah, jiwamu tidak ada di situ ya. Lah di sini
kita pentingnya paling tidak you have imagine ya what your obsession ya, kita berangan-angan ingin menjadi apa. Nah, sebelum biasanya itu berdasarkan pengalaman ya, anak-anak yang ketika tak tanya cita-citamu seperti apa itu mereka tidak punya pandangan mungkin di sekitar keluarga dia atau apa, mungkin oh aku pengen seperti Pak Le, Bule atau siapa ya seperti itu. Hasil mereka yo itu ya apa onone ya, sometimes after graduate from vocational high school ya there is a vacancies, ada lowongan ya, but they don't know we will begin ya, mereka mau mulai dari mana ya, misal mau nulis surat lamaran itu mereka bingung ya, mereka bingung aduh gimana ini ya. Nah di sini today we will discuss about letter application ya. Om Mimin ya bisa di ini ya, jadinya ini PowerPoint aja ya. Ya, here I accompanied by internship student ya dari Islamic Institute ya. Hari ini saya ditemani mahasiswa PPL ya. Bapak Tiasnya belum datang ya. Pamongnya Mr. Tias ya, guru terfavorit dan terganteng ya di dunia jagat maya dan dunia gaib ya. Ya. Ini ya kita mulai. I'm sorry, there is no any preparation ya, karena tadi pagi ya, terburu-buru ya, dan saya ingat baru bahwa hari ini ada jadwal live ya. Oke, I will read the best competence dari kompetensi dasar pengetahuan ya, membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja ya sesuai dengan konteks penggunaannya. And keterampilannya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, structure teks, unsur kebahasaan, teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja ya, dan memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja ya. Karena tahun ini mungkin agak kesusahan ya, karena pandemi ini kita tidak bisa learning teaching process in the class ya, kita tidak bisa tatap muka di kelas. Kalau sebelumnya biasanya kalau saya membahas surat lamaran ya, sebenarnya surat lamaran ini sebelum edisi revisi itu diletakkan di belakang sendiri materinya ya, di akhir. Setelah nanti ada if clause, nanti ada describing about jobs, yang gunanya kamu itu punya pandangan ya, oh setelah lulus saya itu ingin jadi apa ya. Setelah punya seperti itu, terus nanti di next dengan menulis surat lamaran. Kalau ketika tatap muka yang sudah pengalaman yang sudah alumni itu, biasanya mereka tak suruh buat surat lamaran pekerjaan dalam dua versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Apalagi kemarin bahasa Indonesia juga sudah membahas tentang surat lamaran pekerjaan ya. Mungkin bedanya di bahasanya itu ya, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Biasanya itu mereka saya suruh untuk membuat surat lamaran, beserta mereka juga saya suruh untuk mencari lowongan pekerjaannya, entah itu baik di website ataupun di newspaper ya, di koran. Dan kemudian mereka saya suruh gunting benar-benar real kayak mereka mau melamar kerjaan ya. I have ever my student ya asked to me, Pak, gunane
gunanya menulis surat bahasa Inggris itu apa Pak? Nanti toh saya tidak bakal bertemu dengan surat lamaran menggunakan bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Saya pernah dapat pertanyaan dari salah satu anak ya, dan kebetulan anak tersebut juga unpredictable ya, tidak bisa diprediksi. Ternyata ketika dia sekolah, mungkin bahasa Inggris yang namanya bahasa Inggris itu, apalagi bahasa luar itu, anak-anak itu hampir semuanya itu ignore, apa ya, bahasa Inggris ya, English is so angel ya, angel ya, angel ya, apalagi bunyinya itu tidak jujur ya, bahasa Inggris kan tidak jujur ya, ya. Terusannya cut ya, tuh cekat ya, oni, tuh cowan, dan lain sebagainya ya. Kebanyakan anak itu sudah apa ya, dari awal itu sudah bahasa Inggris itu susah ya, it's not easy ya, angel pok ya, karena dari sugesti mereka yang dari awal itu yang susah yo, alhasil itu ya, Allahumma ini minal katutin wal ngintil, akhirnya dari sugesti mereka akhirnya real menjadi angel ya, susah. Apalagi ketika bertemu dengan, terutama ketika membahas bentuk tensis ya, banyak kebanyakan itu dihafalkan ya, simple past, simple present, subjek, nah bubar ngesuk ya. Nah sebenarnya banyak trik untuk mempelajari bahasa Inggris ya, dengan cara fun ya, lebih menyenangkan ya. Terkadang itu dari sugesti kita awal bahwa bahasa Inggris itu angel ya, angel ya, itu kembali ke tadi ya, anak tersebut ya, Pak, apakah kita bakal menemukan surat lamaran pekerjaan ketika kita sudah lulus ya? Itu mungkin saja terjadi ya, bisa saja ketika ada perusahaan asing PMA ya, perusahaan asing itu, apalagi saya membaca itu kebanyakan itu requirement itu in English ya, oral written ya, mereka harus mewajibkan ability mastering in English ya, menggunakan bahasa Inggris ya. Itu tadi seperti pengalaman anak tersebut ketika dia sekolah, dia mungkin berimajinasi, saya tidak bakal, setelah lulus saya tidak bakal berhubungan dengan yang nama bahasa Inggris. Nah ternyata setelah lulus ya, ini real ini ceritanya ya, setelah lulus dia bekerja serabutan ya di sana Kedunguni ya, dakan ya, BPAN ya, di BPAN. Ternyata setelah 1 tahun ya, setelah 1 tahun di sana mungkin dia merenung ya, kok kondisi saya seperti ini terus ya, akhirnya dia memutuskan go to Malaysia ya. Ternyata ketika berada di sana ya, menggunakan bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris ya, kaman ya, using, waalaikumsalam, menggunakan bahasa Inggris ya. Dia bilang, Pak, saya kira saya tidak bakal menemukan bahasa Inggris lagi Pak, ternyata menemukan ya. Oke, kita next lagi ya. What is application letter? An application letter is a formal letter written to apply for job. Jadi kegunaannya itu tadi ya, untuk melamar pekerjaan ya. Surat lamaran pekerjaan ini kalau yang sudah itu dia masuk surat bisnis ya, business letter ya. Nanti ada, termasuk ada memo ya, dan surat bisnis mungkin shipping atau apa ya. And then what is the purpose of application letter ya, tujuan dari surat lamaran pekerjaan ini yaitu tadi ya, untuk melamar pekerjaan ya. Nah di sini ada contoh ya, ada contoh sekilas ya, surat lamaran pekerjaan ya. Ini dadaan ini ya, saya without there is no idea ya, tidak ada ide ya. Nah ini oke, kita akan bahas secara detail ya. Pertama adalah alamat dari pelamar ya, alamat
dari pelamar tersebut. Ya, sini namanya Takada Namane ya, ini orang Jepang ya, Kotomono ya, takoyaki. Ya, alamat pelamar ya, it's not clear ya, clear itu ya, gambarnya ya, gambarnya is clear ya, ya, apalagi mata saya main ya, main ganteng ya, tuh. And then tanggal kamu menulis surat ya, tuh saya lupa membawakan itu ya lowongannya. Ada dua versi ya, ya pakai British atau American ya, tapi biasanya tuh pakai British ya, kebanyakan ya, tapi kadang kita menemukan yang American style ya. Di sini alamat perusahaan, misal Management of Kusabuni Itunoda Laundry, ini bergerak di bidang cuci baju ya, laundry ya, ya Yukita Kaburaza ya. And then next salutation ya, ini teruntuk untuk siapa nanti ya, ya biasanya itu ke HRD ya, Human Resource Development ya, ke bagian apa namanya, yang karyawan itu ya. Terus pertama ada salutation and then opening paragraph ya. Nih dia dapat info apa namanya, info lowongan itu dari mana ya, apakah dari koran atau dari website atau dari Tonggone ya, what is Tonggone ya, Neighbor ya, ya. Related to your advertisement ya, ini berkaitan dengan iklan Anda di koran Ikibai, Ikibe ya, yang terbit tanggal 30 Juli ya. Tadi saya nulisnya salah, benar itu 8 Agustus ya. Ini terbit 30 Juli ya, 2020 ya. I would like to apply for the position as dry cleaning supervisor ya. Dia dicantumkan dia dapat info dari mana, tanggal berapa ya. And then opening mesti ada ya, body of letter ya, ini isi suratnya ya, ini brief content about maybe include CV ya, kadang dia diisi daftar riwayat hidup dia ada sendiri ya. Tulisan saya agak acak-acak ya, ya. Di sini misal dia menjelaskan I'm male ya, 20 years old ya, umurnya 20 tahun ya. Nah, tentunya ketika dia menulis seperti ini, dia sudah membaca requirement ya, persyaratannya. Misal tadi apa itu lowongannya supervisor ya, misal dibutuhkan supervisor di laundry ya, Kusabuni Itunoda. Misal syaratnya ada male, misal ada minimum apa namanya, age, umur ya, terus dia sudah punya pengalaman ya, sudah punya pengalaman, terus mungkin dia under pressure ya, bisa bekerja di bawah tekanan misalnya. And then maybe mungkin ada yang ada yang mengabaikan tentang pendidikan, ada yang dia mempersyaratkan misal harus lulusan ini atau ini ya. Nah, misal di sini dia pernah punya pengalaman di bidang mencuci ya, ya. I am ready hard. Saya siap untuk bekerja keras ya. Ya, lah ini ya, sanggup bekerja ketika hari libur ya, jarang ya. Nah, di sini saya juga menyertakan ya referensi ya. Oh ya, biasanya surat lamaran pekerjaan itu kalau di UN itu dia munculnya itu di reading comprehension ya, dan bentuknya itu biasanya itu close test ya, close test atau fill blank ya, dan ini mesti keluar ya.
mesti keluar, hampir 90% itu mesti keluar yang namanya surat lamaran pekerjaan. Makanya saya sering mau wanti-wanti anak ya, bahwa untuk banyak-banyak menerjemahkan surat lamaran ya. Karena apa? Karena nanti di close test itu atau di fill blank itu paling yang dihilangkan itu baik ya, itu saja. Misal apply, terus enclose dan lain sebagainya ya, biasanya tidak jauh dari itu ya. Dan kata-katanya itu juga ya, biasanya mereka saya suruh untuk banyak menerjemahkan ya. Siapa tahu terkadang juga ketika keluar soal itu taken from website ya, dari internet ya. Nah, misal Allahumma inni minal bejo ya wes ya, dari dia dari kelingan ya. Oh ini saya pernah translate, ini saya pernah tak terjemah ya. Ya, itu. And next, closing paragraph ya. Ini penutup ya. Misal ini biasanya berisi harapan dia. Nah, harapan dia ketika menulis surat lamaran tersebut ya. Tentunya ketika kamu nulis surat lamaran kan mesti pengennya dipanggil ya. Pengennya dipanggil terus bisa masuk ke wawancara. Kemudian di sini ada closing, nanti namamu ya, dan juga tanda tangan ya, closing and signature ya. Ya, terus di sini ada CV ya. Nah, di sini bentuknya itu bermacam-macam ya. Kita tidak bisa harus pakai form ini dan ini ya, up to you ya, terserah kamu. Yang penting ada namanya, kan tidak mungkin ada CV without any name ya. Misal full name tadi ya, tak ada nama nih, gender, male, lahirnya di mana ya, terus alamat, phone, email, terus ada educational background. Nah ini background pendidikan ya. Lihat sini juga saya lucu ya, saya pengalaman itu banyak anak, Pak saya lulusnya tahun berapa Pak, lulusnya ini lah, kok takut saya ya, kok tanya saya tidak tahu ya, yang tahu kamu sendiri ya, kok tanya saya ya. Terus qualification and experience, pengalaman, mungkin kamu sebelumnya pernah pengalaman di mana, misal tutulan bensin eceran ya, Pertamina ya, Pertamina atau apa ya, itu ya. Oke, this is the end ya. Ini tentang surat lamaran pekerjaan. Oke, ada sesi tanya jawab, Mas kameramen. Video, oke, monggo untuk add our material ya, untuk menambah materi kita ya. Clear ya. Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How are you today? I hope you are in good condition. Teman-teman, kita bantu Agi yuk. Kakak Agi baru saja dibebas tugaskan dari pekerjaan karena pandemi. Agi sedih dengan apa yang dialami kakaknya, sehingga Agi mencoba membuka situs lowongan kerja. Dan Agi menemukan lowongan pekerjaan yang tepat untuk kakaknya. Tapi Agi tidak tahu cara menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi misi kita kali ini adalah membantu Agi menulis surat lamaran pekerjaan. What is an application letter? An application letter is a formal letter written to apply for a job. An application letter is an important information and includes reasons for applying for the position. Surat lamaran kerja merupakan surat formal untuk melamar pekerjaan. Surat lamaran kerja memiliki informasi yang penting tentang diri kita dan berisi alasan untuk mengambil posisi tersebut.
What is the purpose of the application letter? The purpose of the application letter is to apply for the job. Ada beberapa bagian dalam surat lamaran kerja. Kita cek langsung pada contoh suratnya yuk. 1. Applicant's address. 2. Date. 3. Employer's address. 4. Salutation. 5. Opening paragraph. 6. Body of letter. 7. Closing paragraph. 8. Closing. 9. Signature. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bagiannya yuk. 1. Applicant's address. Alamat pelamar. Terdiri dari your name, nama, your address, alamat tempat tinggal, your telephone number, nomor telepon, and your email address, alamat email. 2. Date. Pada bagian tanggal ada berbentuk British style dan American style. Dalam British style, bulan dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti tanggal dan tahunnya. Biasanya kita menggunakan ordinal number untuk format ini. Dan dalam American style, kita menuliskan tanggal terlebih dahulu, kemudian diikuti bulan dan tahunnya. Format ini menggunakan cardinal number. 3. Employer's address. Alamat penerima terdiri dari employer's name, nama penerima, job title, jabatan penerima, company's name, nama perusahaan, company's address, alamat perusahaan. 4. Salutation. Salam pembuka. Teman-teman bisa menuliskan Dear Sir or Madam atau Dear Mr. or Mrs. 5. Opening paragraph. Paragraf pembuka. Di dalam opening paragraph, teman-teman bisa menuliskan informasi diri dan posisi yang dilamar. Paragraf ini juga menuntun pada paragraf selanjutnya dengan menyebutkan kualifikasi yang dimiliki secara singkat dan alasan kita tertarik terhadap posisi yang dilamar. Seek body of letter. Di dalam body of letter berisi tentang kualifikasi atau keterampilan yang kita miliki. Kita juga dapat menyebutkan prestasi yang pernah diraih untuk menunjukkan bahwa kita memang cocok untuk posisi yang dilamar. Jadi, pada bagian ini kita mempromosikan diri kita sebaik mungkin. 7. Closing paragraph. Paragraf terakhir merupakan paragraf penutup. Kita dapat menyampaikan bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai untuk posisi yang dilamar. Kita juga dapat menyertakan kontak pribadi sekaligus menunjukkan bahwa kita mengharapkan sebuah panggilan wawancara dan menutupnya dengan ucapan terima kasih. 8. Closing. Pada bagian closing, kita bisa menuliskan yours sincerely or yours faithfully. 9. Signature. Kita menuliskan nama lengkap disertai tanda tangan. Nah, terkadang ada sebagian pelamar yang menambahkan enclosement pada akhir surat. Enclosement terdiri dari resume, identity card, dan recent photo. Ada beberapa kata yang sering muncul dalam surat lamaran kerja. Attach or enclose, attachment, resume, driving license, education, provision, requirement, identity card, fresh graduate, salary, under pressure, vacant, recent photograph, skill, and the last apply. Agar lebih paham, kita bahas soal berikut yuk. Why did Nagita write the letter? A. To apply for a job. B.
To ask for some information. C. To introduce herself to Miss Lala. D. To explain her educational background. E. To offer a job. The best answer is A, B, C, D, or E. Coba teman-teman pikirkan jawaban yang benar ya. Pada soal ini menanyakan mengapa Nagita menulis surat. Nah, pastinya ini berhubungan dengan tujuan membuat surat. Apakah teman-teman masih ingat tujuan surat pada soal ini? Surat pada soal ini merupakan surat lamaran pekerjaan. Maka, kita lihat dulu pilihan jawabannya ya. A. Untuk mendapatkan pekerjaan. B. Untuk meminta beberapa informasi. C. Untuk memperkenalkan dirinya ke Bu Lala. D. Untuk menjelaskan latar belakang pendidikan. E. Untuk menawarkan pekerjaan. So, the correct answer is A. To apply for job. Apakah jawaban kita sama? The next question, what position is needed? A. Receptionist. B. Interviewer. C. Chief Accountant. D. Administrative Assistant. E. Production Manager. Menurut teman-teman, apa ya jawaban yang benar? So, the best answer is A, B, C, D, or E. Soal ini menanyakan posisi apa yang dibutuhkan. Untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa melihat opening di paragraf. Maka, kita lihat pilihan jawabannya ya. A. Resepsionis. B. Pewawancara. C. Kepala akuntan. D. Asisten administratif. E. Manajer produksi. So, the correct answer is D. Administrative Assistant. The third question. What does the applicant hope after sending the letter? A. She will be a manager. B. She will start training. C. She will receive the salary. D. She will be interviewed. E. She will be patient. So, the best answer is A, B, C, D, or E. Soal nomor 3 menanyakan apa harapan pelamar setelah mengirim surat. Teman-teman pasti ingat pada bagian closing letter dituliskan harapan penulis. Nah, bisa kita lihat, I would appreciate an interview with you. Maksudnya, dia akan senang jika diberikan kesempatan untuk mengikuti wawancara. Kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya ya. A. Dia akan jadi manajer. B. Dia akan mulai berlatih. C. Dia akan menerima gaji. D. Dia akan diwawancarai. E. Dia akan sabar. So, the correct answer is D. She will be interviewed. Jadi, jika soal menanyakan apa harapan pelamar setelah mengirim surat, kita bisa lihat di paragraf terakhir ya. The last question, how does Nagita know the vacancy? A. From the radio. B. From a college. C. From a newspaper. D. From the television. E. From the internet. So, the best answer is A, B, C, D, or E. Soal nomor 4 menanyakan bagaimana Nagita bisa mengetahui iklan lowongan ini. Hal ini bisa kita lihat di paragraf 1. Maka, kita lihat pilihan jawabannya ya. A. Dari radio. B. Dari kolega. C. Dari koran. D. Dari TV. E. Dari internet. So, the correct answer is C. From a newspaper. Nah, teman-teman, kita sekarang dapat membantu Agi dalam menulis surat lamaran pekerjaan untuk kakaknya. Berarti misi kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa saksikan video di channel kita ya. Sampai jumpa.
Yeah, yeah, maybe any question? Yeah, okay. I would like to introduce internship student ya dari Stein apa IAIN sekarang? IAIN ya, IAIN ya. Bisa enggak? Ya. Awas, hati-hati. Ya. Will take a part ya, field practice ya in Kesal High School of Safi Akram. Oke. Mbak, silakan, Mbak. Halo, good morning semuanya. Perkenalkan, saya Husnul Alimah dari IAIN Pekalongan. Di sini kami akan belajar bersama teman-teman semua untuk kedepannya ya, biar nanti teman-teman tidak kaget kalau di hari kemudian yang isi beda. Dan di sebelah saya ada teman saya, silahkan Mbak. Hello, my name is Maya Nur Hikmah. You can call me Maya. Saya juga sama dari IAIN Pekalongan, dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, juga akan belajar bersama kalian. Semoga kita bisa belajar bersama. Maybe any question dari Anda semua? Tanya-tanya? Ayo, ingat moto kita, malu bertanya, sesat di jalan, sekalian jalan-jalan ya. Ya. Ayo, silakan bertanya. Ya, dari TSM 2 ini tim rewo-rewo biasanya ribut, yang ribut sering ribut di kelas, mau tanya? Nggak ada, waduh rapayu. Di TSM 2 ini tim rewo-rewo biasanya ribut, yang ribut sering ribut di kelas, mau tanya? Nggak ada, waduh rapayu. Di TSM 2 ini tim rewo biasanya ribut, yang ribut sering ribut di kelas. Ya, sedikit mengulang lagi ya, dalam membaca sebuah lowongan ya, kamu perhatikan di situ ya, jangan pernah di situ rekrutmennya itu female sedangkan kamu itu cowok terus mendaftar ya, nanti situ belai ya. Perhatikan rekrutmennya, jika kamu tidak masuk di situ, jangan pernah mencoba untuk mendaftar, karena percuma saja, sia-sia ya, sia-sia, nanti lamarmu ditumpuk tok dua ya, kan situ ya. Dari sini di kelas 3 ini mungkin bagi kamu yang belum punya pandangan cita-cita ya, punya pandangan kamu after you graduate, kamu ingin kemana, ingin kuliah atau kerja, silakan orientasi dimulai dari sekarang, belum terlambat ya. Life without plan like ship without destination ya, karena hidup tanpa sebuah rencana itu bagaikan kapal yang tanpa tujuan ya. Supaya kamu tidak terombang-ambing ya, pak kerja apa, terkadang kerja pun apa yang penting saonone ya, ya memang bagus ya, apa namanya, halal ya, tapi kan kamu tidak bakal berkembang. Nah situ ya, cita-cita sebenarnya agak terlambat sih ya di kelas 3 ini, tapi daripada tidak sama sekali ya. Misal kayak saya dulu aja, saya sudah punya cita-cita dari kecil itu pengen jadi ABRI, walaupun berubah-ubah ya, TNI, terus SMP ketika SMP itu pengen masuk ke sekolah SMK farmasi ya. Dulu farmasi itu ada cuma kalau tidak salah di Cirebon sama di Semarang ya, di Semarang ya. Terus ketika SMP pengen sekolah SMK farmasi, SMF deh dulu ya, SMF, ternyata ketika mimpimu ya tak pernah terwujud ya, sudahlah ya, seperti itu. Ternyata masuk ke SMA ya, SMA. Nah ketika SMA saya muncul
bercita-cita ingin masuk sekolah kedinasan ya. Waktu itu daftar Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan STAN ya. Alhamdulillah orang lulus kabeh ya. Ya yang penting punya pengalaman ya di situ ya. Alhasil lah itu ya masuk di IKIP PGRI ya di Semarang ya, di Semarang. PGRI ya. Akhirnya menjadi guru seperti inilah. Lah yang bikin saya kaget itu ternyata apa? SMF yang dulu saya cita-citakan itu ternyata letaknya di seberang kampus ya, PGRI itu. Wah, saya kan kaget. Wah, ternyata letaknya di sini. Walah. Ya, jadi kalau dulu reti letaknya di situ mungkin bakal di situ ya. Nah itu ya. Pentingnya sebuah cita-cita ndak usah takut dong, ndak pernah bayar ya. Yang penting kata Peter Pan itu khayalan ini setinggi-tingginya ya. Sak dur-dur ya mimpimu ya. Ketika jatuh berarti kamu tidurnya kurang menengah ya. Seperti itu ya. Nah itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Aduh. Ya. Rak payu. Halo, yuk. Silakan bertanya. Pak lah nanti kalau misal kita menulis lamaran pakai bahasa Inggris, kita pakai British atau American Pak ya. Misal ada pertanyaan seperti itu ya. Ya terserah kamu mau pakai yang British atau yang American ya, terserah ya. Perbedaannya itu cuma di penanggalan aja ya. Antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak ada bedanya ya. Cuma itu tadi ya, bulan Agustus ya, tentunya pakai bahasa Inggris. Jangan kamu menulis surat lamaran bahasa Inggris misal Februari ya, pakai bahasa Indonesia ya. Indonesian language ya, wes ya. Halo, ya, silakan bertanya, jangan malu-malu. Ya, di sini agak susah ya kalau tidak tatap muka ya. Pak, kalau CV-nya itu gimana? Ya, harus gimana? Ya, namanya juga daftar riwayat hidup ya. Nanti kamu menulis nama kamu ya, terus alamat, jangan sampai kamu lupa kamu tinggalnya di mana. Sering saya itu kalau praktek itu menemukan, Pak lah saya tinggalnya, masa kamu nomor rumah sendiri tidak hafal ya. Lucu ya. Terus ada lagi usia lah, usianya berapa, garis hitung kamu lahir tahun berapa ya. Terus lulusan lah, ini banyak yang lupa ya, tahun lulus ya, pengalaman. Kalau saya itu kalau ketika tatap muka mereka saya suruh seolah-olah ya, jadi kayak real, jadi seolah-olah kamu ki walaupun masih sekolah, seolah-olah ki lulusan seperti yang lowongan tersebut. Misal lowongan tersebut itu S1 manajemen ya, kamu seolah-olah menjadi kayak mahasiswa S1 manajemen ya. Jangan merasa SMK, jangan ya. Kamu seolah-olah baru lulus dari S1 manajemen terus pengen mendaftar itu lowongan. Jadi benar-benar real ya, seperti real ya. Harus ada yang ekonomi dan lain sebagainya ya. Apalagi anak SMK itu punya banyak keunggulan ya. Kamu bisa kemana saja, masuk kemana saja. Misal kuliah ya, kuliah bisa ya. Misal Allahumma ini minal kepepet ya, tidak punya uang, kamu bisa bekerja ya. Saya pekerjaan apapun. Saya pernah ever meet alumni sini ya, alumni sini yang saya juga kaget ya, kerjanya itu sebagai ref obat. Wah, ref obat kan jos ya, medical representative ya. Apalagi lowongan itu banyak yang memakai istilah bahasa Inggris. Sekarang tidak ada yang kayak jarang memakai bahasa Indonesia ya. Misal dibutuhkan mandor ya, atau dibutuhkan babu dan lain sebagainya, kan enggak, rata-rata aku pakai bahasa Inggris ya. Misal bricklayer, bricklayer apa, kuli batu ya, keren ya. Terus apa ya,
sales ya, marketing ya. Sekarang kan makanya marketing sebenarnya kuwi sales, mandor sekarang makanya supervisor ya. Nah, istilah-istilah seperti ini yang kamu harus tahu ya. Misal iki apa ke, misal medical representative ya, itu apa. Nah, itu saya juga kaget, ternyata ada 2 anak alumni itu yang bisa tembus ke situ, padahal susah loh ya. Pertama dari wawancaranya juga mesti jelimet ya, dan yang kedua dia biasanya kalau ada diberi waktu misal 3 bulan untuk kayak semacam magang, misal kalau ditarget bisain kasus sekian puluh juta ya, dia akan diterima dari seperti itu. Apalagi nanti bertemu dengan dokter-dokter ya, yang mana harus sabar banget ya nunggu pasien kelar, kadang sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 1 malam ya, menunggu ini tidak tahu kapan akan berakhir. Belum lagi ketika ketemu dokter harus pintar ngomong ya. Kalau misal ketemu dokter ngomong bro ya, yuk bubar ya, Pak dokternya enggak mau beli obat ya. Seperti itu. Banyak juga alumni yang ke Jepang ya, banyak di sana ya. Bahkan saya kemarin itu saya juga kaget, ada anak buah yang pergi ke Korea ya, ke Korea Selatan ya. Ya tentunya Korea Selatan bukan Korea Utara, di sana tertutup banget ya. Ke sana terus malam-malamnya itu baru pelatihan ya, ikut pelatihan bahasa Korea ya. Ternyata punya keinginan ke sana. Hal itu seperti tadi yang saya omongkan ya, bahwa ketika hidupmu ada sebuah rencana ya, kamu itu bakal terarah ya, bakal terarah kemana ya. Setelah ini, setelah lulus saya akan bekerja, setelah bekerja saya akan misal bangun rumah ya, setelah bangun rumah langsung nikah ya. Ojo pikirannya nikah tok ya, sekolah sekolah ya, belajar yang giat ya. Nanti insya Allah kalau kamu mapan itu ngintil kabeh ya. Bukan begitu Coach UP ya, dan Pak Subedi ya ya. Di sini enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Apa sih yang perlu ditakut oke? Ngirimnya di mana ya? Tentunya ngirimnya di perusahaan tersebut ya, masa ke toko material ya. Ya, kalau ngirim CV itu nanti disertakan di surat lamaran tersebut. Nanti misal yang diminta itu adalah CV, terus identitasmu, mungkin kalau mereka membutuhkan kayak ijazah seperti itu ya, dan dokumen-dokumen yang lainnya ya. Dan nanti biasanya itu kalau praktek itu anak ketika salah menulis itu saya suruh ulangi ya. Misal menulis surat lamaran terus tulisannya ada yang kecoret atau terhapus ya, diurek-urek, mereka saya suruh ganti harus sampai clear, harus sampai serapi-rapi mungkin. Malah sering itu yang perempuan itu nangis-nangis, Pak mbok wis Pak ya, ya harus seperti itu ya. Karena nanti kan bagian HRD itu membaca tulisanmu sudah tahu karaktermu, belum lagi nanti wawancara. Lah ini ya yang paling krusial itu di wawancara. Terkadang bahasa, faktor bahasa ya, language ya. Kamu harus banyak belajar ya, bahasa. Bagaimana jangan mungkin kamu everyday ya using Japanese language ya, menggunakan bahasa Jawa, akhirnya sometimes it give influence ya, memberikan pengaruh ketika kamu wawancara. Ketika diwawancara logat Pekalongannya metu seperti itu ya. Kalau seperti ini kan langsung dikat, ini anak kayak dari bahasanya kayak si metu atau gimana ya. Wawancara keluarnya bahasa Jawa ya, mereka enggak paham seperti itu ya. Kayak ada pertanyaan ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin mbaknya mau say something? Enggak,
Georgie ya, nervous ya, ya itu Georgie. Oke, ada pertanyaan tentang surat lamaran ini? Ya. Sebenarnya itu tadi ya, surat lamaran ini sebenarnya kalau yang sebelum revisi itu di belakang ya, belakang sendiri, karena ibaratnya kayak siap dipersiapkan untuk siap tempur ya, seperti itu ya. Tapi karena ada perubahan revisi, apa namanya, surat lamaran dimajukan, kemudian nanti seperti if clause malah nanti ada teks ya, ada teksnya seperti itu ya. Oke. Okay, if there is no any question, I think it's enough for today. See you. Thanks for me for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sana, tadi usul kok. Wabarakatuh.